Gigi bolong kok bisa dikaitkan dengan stroke? Jalurnya lewat mana? Pertanyaan ini menarik ya, karena terdengar jauh. Gigi itu di mulut, stroke itu di otak. Tapi tubuh manusia itu tidak bekerja terpisah-pisah seperti kantor beda lantai yang tidak saling kenal. Mulut, pembuluh darah, jantung, dan otak itu tersambung lewat darah, sistem imun, dan peradangan. Halo teman-teman, kembali bersama saya bareng Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Era. Yang perlu diluruskan, gigi bolong itu tidak langsung menembak otak lalu menyebabkan stroke. Stroke itu paling sering terjadi karena pembuluh darah otak itu tersumbat atau pecah. Faktor utamanya tetap hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, merokok, fibrilasi atrium, usia, dan riwayat keluarga. Tapi penyakit gigi dan gusi kronis, terutama periodontitis berat, itu dapat berhubungan dengan kesehatan pembuluh darah. Periodontitis adalah radang kronis pada jaringan penjaga gigi. Gejalanya itu bisa gusi mudah berdarah, bau mulut yang menetap, karang gigi yang tebal, gusi yang turun atau resesi, gigi yang goyang, atau rasa tidak nyaman saat mengunyah. Selain itu, karies dentis profunda yang dibiarkan itu bisa berkembang menjadi abses periapikal, yaitu kantong nanah di sekitar akar gigi akibat infeksi bakteri. Jalur mekanismenya itu begini. Infeksi dan peradangan kronis di mulut membuat tubuh itu terus mengaktifkan sistem pertahanan. Mediator inflamasi termasuk sitokin itu bisa meningkat. Peradangan kronis itu dapat mengganggu fungsi endotel, yaitu lapisan dalam pembuluh darah kita. Kalau endotel ini terganggu, pembuluh darah menjadi lebih mudah mengalami proses aterosklerosis. Aterosklerosis ini bukan hanya bisa terjadi pada pembuluh darah di jantung. Proses serupa dapat juga terjadi pada pembuluh darah di otak atau pembuluh darah leher yang menuju otak. Kalau aliran darah ke otak itu terganggu karena ada sumbatan, maka bisa terjadi stroke iskemik. Jadi jalurnya itu bukan gigi langsung ke otak, tapi lewat inflamasi, endotel, aterosklerosis, dan faktor resiko pembuluh darah. Beberapa studi dan pernyataan ilmiah dari American Heart Association itu membahas hubungan penyakit periodontal dengan penyakit kardiovaskular aterosklerotik, termasuk meningkatnya risiko kejadian pembuluh darah besar seperti stroke. Tapi sekali lagi ya, ini tuh bukan hubungan tunggal yang sederhana. Bukan berarti semua orang dengan gigi bolong akan mengalami stroke. Yang berbahaya adalah ketika infeksi kronis tersebut dibiarkan berlangsung lama, menahun, dan jika digabung dengan kelainan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, merokok, jadi masalah yang besar. Dalam kehidupan nyata, banyak orang lebih takut cabut gigi daripada takut pembuluh darahnya itu rusak pelan-pelan. Gusi berdarah dianggap biasa, bau mulut ditutupin permen, gigi bolong ditinggal karena tidak sakit. Padahal kalau saraf gigi udah mati, rasa sakit itu bisa hilang, tapi bakterinya itu belum tentu ikutan hilang. Yang perlu teman-teman lakukan, rawatlah gigi bolong sebelum jadi abses. Bersihkan karang giginya, periksa gusi berdarah, cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterolnya. Kalau muncul tanda stroke seperti wajah mencong, dicarai pelo, kelemahan satu sisi tubuh, nyeri kepala hebat mendadak, atau penurunan kesadaran, segera ke IGD. Share video ini ke orang yang masih menganggap bahwa mulut dan pembuluh darah itu nggak ada hubungannya. Kesehatan gigi itu bukan cuma soal senyum yang rapi. Pada sebagian orang, itu bagian dari menjaga pembuluh darah tetap waras.